sekalian yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf mengganti Ustadz Sam'un. Beliau adalah guru kami dan karena kita ini murid ya tentu tidak bisa sesempurna guru, tapi karena ini perintah yang dilaksanakan, mudah-mudahan bermanfaat. Tema kita kali ini adalah kehancuran bangsa Saba. Kenapa ini kita ungkapkan? Ini kisah di dalam Al-Quran dan kisah itu nyata bahwa dulu ada sebuah negeri yang makmur, namanya negeri Saba. Gemalipaloh Jinawi, dari segala penjuru negeri menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan rakyatnya makmur. Kemudian oleh Allah negara itu dihancurkan, bukan hancur. Kalau hancur itu faktor alam, tetapi ini dihancurkan karena sebab-sebab tertentu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa dimanapun negara, masyarakat yang kemudian Masya Allah, ambune sudah yang masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka lambat laun Allah akan lenyapkan masyarakat itu. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Seluruh kisah dalam Al-Qur'an itu mesti ada pelajaran. Apakah itu negeri Saba? Apakah itu tentang keluarga Yusuf? Ini kan diambil dari surat Yusuf. Keluarga Yusuf itu ada ibroh. Ibrohnya begini. Salah satu kisah di antara yang kisah-kisah yang lain. Yakub itu punya beberapa anak, tetapi yang paling disayang itu adalah Yusuf, karena beliau tahu bahwa pewaris Nabi ini Yusuf, tapi tidak diceritakan kepada anak-anak yang lain. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika orang tua itu lebih sayang kepada Yusuf, maka yang lain itu iri hati dan punya intrik bagaimana caranya supaya Yusuf itu lenyap dan supaya kasih sayang orang tua itu merata. Ini kisahnya begitu. Nanti jenengan buka sendiri dalam Al-Quran surat Yusuf. Tetapi memang seluruh apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu mesti mengandung hikmah, termasuk kisah itu. Mudah-mudahan gambarnya ini bisa kita lihat. Oh, alhamdulillah. Biasanya tidak bisa terlihat ini. Ini adalah bendungan Ma'rib, sisa-sisa bendungan Ma'rib yang ada di negeri Saba. Luar biasa. Di tempat yang tandus, kemudian subur, kemudian tandus kembali. Dan ini adalah gambaran-gambarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran begini. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada bagi kaum Saba tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Apa itu? Allah mengatakan jannatani an yaminin wa shimalin. Dua kebun yang dari kanan, dari kiri. Itu luar biasa. Melimpah ruah. Allah mengatakan kepada mereka, Allah perintahkan yang pertama adalah kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhan kalian. Maka kenikmatan negara itu makan, nikmati, hasilnya nikmati. Tidak perlu berjuang terlalu lama. Indonesia itu berjuang lama, 350 tahun. Sabak tidak. Makan, nikmati itu.
Yang kedua, washkurulah, dan bersyukurlah kamu hanya kepadanya. Jadi kalau washkuruhu itu syukurlah kamu kepadanya. Kalau washkurulahu ada lanya itu lam, itu berarti menandakan bahwa syukur itu hanya kepada Allah. Selain itu tidak. Bagaimana makna syukur? Yang pertama adalah lisannya mesti kudu baik. Hatinya harus memahami bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Termasuk kita hari ini, Pak. Seluruh yang kita miliki itu Allah mengatakan makan, nikmati hasilnya. Yang kita hasilkan, yang kita peroleh, yang kita kumpulkan, yang kita tabungkan itu oleh Allah, nikmati itu. Dan yang kedua adalah bersyukurlah, yakin bahwa itu nikmat datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki nikmat itu datang, tidak bisa. Dan saya sudah membuktikan betapa nikmat itu kalau tidak jatuh kepada kita itu tidak akan bisa. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, itu benar terjadi. Dan sama mesti pernah mengalami rezeki itu seolah-olah sudah hampir kita tangkap gitu. Koyok-koyok sudah lagi yakin rezeki saya ini. Proyek mesti kecekel tangan gitu. Delala takdirnya Allah enggak jadi. Dan kadang-kadang mungkin tanpa sebab tertentu kita duduk santai, kemudian ada orang datang memberikan proyek, kan gelem tanggara pikir gitu. Ada enggak begitu, Pak? Ada. Dan saya juga pernah mengalami itu. Pernah mengalami. Rezeki itu seolah-olah sudah mau saya pegang, set gitu. Itu ditelepon sama orang yang begini, Pak, uangnya saya diambil dulu ya, nanti Bapak jatahnya 1-2 minggu lagi nanti kita kirim. Oke. Enggak apa-apa. Gitu. Begitu 1-2 minggu saya telepon, mau juta iki ngono. Kanca ngopi 1 juta, Ustad Pak. Saya kemenangan. Tak tukarkanlah itu 10 juta. 10 juta gitu. Tapi tak buat bayar tukang. Langsung tak buat bayar. Karena begini, saya itu minta berdoa. Itu karena saya berdoa ketika saya itu bangun rumah. Dan saya berusaha ini mesti dapat ini. Walah sampai jatuh bangun. Jatuh bangun itu begini, waktu khutbah, jadwal khutbah, ada orang, Ustadz jadwal khutbah, mohon maaf, hari ini saya belum bisa. Saya nguber itu, Pak, karena saya mau bayar tukang ini. Ngaji Ustadz jadwal cantik, waduh mohon maaf, libur dulu, gayai ngono. Koyok-koyok sibuk begitu. Ternyata rezeki itu, saya lenger-lenger ya Allah, saya lenger-lenger, saya berdoa kepada Allah. Saya sudah pasrah. Iki rasane gesok ngelanjut nur omah gitu. Gitu. Kemudian ada orang yang ngajak ngopi. Kalau begitu jenengan ngajak ngopi saya lagi, Pak, kalau mau. Jadi Allah mengatakan itu adalah memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Karena rezeki datangnya dari Allah, maka lisan ini yang keluar harus baik. Kita pernah enggak kita mengucapkan begini, alhamdulillah, terima kasih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, beri kekuatan kami untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Anda kita kan tidak pernah begitu. Ibu-ibu kalau dikasih uang sama suami, yang dicium itu suaminya apa amplopnya? Aku gak yakin nih ampaan uangnya dicium. Saya mesti amplopnya disegi. ATM ini ATM ya. Maka ucapannya baik, ya Allah berterima kasih. Alhamdulillah saya hari ini diberi nikmat oleh Allah. Yang ketiga bentuk syukur itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Lain itu tidak ada, Pak. Dan yang diperintahkan itu tidak pernah merugikan kita, tidak akan pernah. Allah menyuruh kita sholat, sholatlah kita ini. Allah suruh kita zakat, zakat saja. Dan zakat itu tidak banyak. Zakat itu 5, 10%, 5 atau 10%, atau 20%, atau 2,5%. Hanya itu, Pak. Tidak semuanya. Kita tidak seperti para sahabat Nabi ketika Rasulullah mengatakan, pekan depan kita mau perang.
Maka para sahabat Nabi itu kemudian menyerahkan seluruh hartanya ini. Lah kita Pak, ya kan nggak mungkin begitu, apalagi emak-emak. Dan kita juga sama lah. Nek waya arisan, wabe gelang tinggu. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang lanang yo gaya ngono parlente. Waya pengajian Pak, waya iuran, waya sumbangan masjid. Pak sumbangan, ya Allah, masya Allah. Kok pas saman teko kok pas duitnya gak ono. Ngono guys gaya. Iku gaya medawit itu ngono Pak. Nek medit itu biasa. Nek meduit itu berarti medit murokab. Itu namanya medit murokab. Jadi Allah memerintahkan kepada kita tidak banyak yang kita keluarkan, sedikit. Tetapi Allah mengatakan seluruh yang kau keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yakin itu. Apapun bentuknya. Haji, haji. Apalagi umroh, umroh. Kalau kita punya uang banyak Pak, tidak bisa haji karena mungkin menunggu terlalu lama, ya umroh lah. Sama nggak pengen ngopi di depannya Masjidil Haram. Oh, no. Ada di tempat di buka ya depan Masjidil Haram itu kan halamannya kan kemudian ada hotel-hotel, bawahnya kan ada warkop. Iyalah, kalau warkop di sini 5.000 Pak mangiu ning kono Masya Allah lenger-lenger kene. Terus ngenteni karo mari ngono salat ngono. 2 orang, saya kira kalau 2 orang enggak banyak Pak. Kalau 30 juta hanya 60 juta. Masih mahal Avanza. Avanza itu masih mahal. Kalau umroh bareng itu. Kalau kepengen masih mahal lagi, pengen furoda 1 M Pak. Atau enggak sampai lah ya, 400 juta kali 2 berarti 800. Masih mahal Alphard. Nek duwe zaman. Masih mahal. Kalau masih banyak lagi sama aja umroh sama masjid ini Pak, sama aja semuanya. Sekali-kali ngisi pengajian tapi di depan Masjidil Haram ngajinya. Ngono. Tapi sama aja Ustaz hati sama aja. Itulah makna syukur itu Pak. Karena itu kata lahu itu syukur itu hanya milik Allah. Jangan diberi fisik oleh Allah luar biasa ya, syukurlah kepada Allah. Karena banyak orang yang fisiknya tidak sempurna. Di rumah keluarga saya, sing paling ireng saya. Sama percaya gak percaya ireng. Ya begini nih potongan. Saya tuh ya heran tak deloki wajah keluarga aku lho, putih-putih kabeh nang aku ireng dhewe gitu. Suatu ketika saya ini olahraga di Kahuripan. Saya lihat ada mobil Innova Diesel, tak lihatin. Orang yang punya Innova Diesel itu Pak keluar. Pak mohon maaf ini parkirnya Pak gitu. Dikira aku tukang parkir ya apa sama nih aku tak bilang begini, mohon maaf Pak parkirnya gratis. Dalam hati saya turun derajat hamba ini. Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah negeri yang baik, nyaman. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi Allah gambarkan sampai Allah berikan predikat, itulah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan harapan kita negeri ini Indonesia itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita hidup di sini Pak. Tidak mungkin kita akan hidup di Medina, tidak mungkin. Kita nggak akan kuat untuk hidup di sana karena cuacanya tidak sama. Kemarin saja yang 45 derajat, 50 derajat pada saat itu, orang Indonesia sudah kelepek-kelepek Pak, kelepek gitu. Apalagi kita sing biasanya AC metu AC ki AC enak dua tanek Medina panas. Yakin rasanya taubatan nasuha. Tapi di Indonesia kita nikmati karena ini juga bingungnya Allah. Cuman lain saja. Fa'aradu. Nah ini Pak. Apa yang menjadikan negeri itu dianjurkan oleh Allah adalah karena mereka berpaling. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Kalau fa'aradu itu berarti dia jama'. Berarti yang berpaling kepada Allah itu tidak hanya sendirian, tetapi sekumpulan masyarakat atau kebanyakan masyarakat itu mereka berpaling kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada negara itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.
Lah, saya melihat di antara kita itu memahami nikmat di negara ini, kemerdekaan itu, Pak, itu mulai bergeser. Dulu kalau orang hajatan Agustusan, itu kalau malam kan berdatangan ustadz, kemudian ceramah, memahami syukur, kemudian takbir gitu, Allahu Akbar gitu dulu, Pak. Saya masih ingat begitu itu. Sekarang tidak, mendandakan adillah, nyumonata, ya apa sampean? Minimal elektron tunggal. Atek bapak-bapak saiki masih tuwek gak tuwek podo-podo gelem nyawer. Begitu Pak model sekarang ini. Bagaimana bisa? Kalau sudah bergeser itu Pak, nanti suatu saat Allah akan berikan pelajaran kepada kita semuanya. Jadi mengapa mereka disiksa oleh Allah? Karena fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalilin. Maka kami kirim kepada mereka banjir besar. Bendungan Ma'rib itu Pak pecah. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon asal dan sedikit pohon sidr. Yang asalnya makmur itu, bahkan negara tempat-tempat samping-samping itu aman saat itu. Ketika kemudian negara itu runtuh, diruntuhkan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bisa dia makan, pahit. Dan itu ada yang mengatakan negara itu di Yaman. Sampai sekarang Yaman itu ya seperti itu. Saya belum pernah ke sana, saya lihat Google Pak. Tak dilihat di Google, tak dilihat di YouTube bagaimana kondisi Yaman dan sekarang perang. Seperti itulah. Walaupun sekarang menjadi negara muslim, tetapi dulunya seperti itu Pak. Apakah kemudian ini tidak bisa terjadi di negara kita? Bisa. Seperti inilah gambaran. Mudah-mudahan bisa ini. Ini pohon cemara, pohon sidr. Yang menyebabkan mereka itu azab itu muncul di tengah-tengah mereka adalah yang pertama banjir besar. Yang kedua tanamannya tidak bisa tumbuh. Tanamannya berbuah pahit. Dari tiga azab itu bangsa Sabak menjadi bangsa termiskin di dunia. Sekarang sampai jam berapa Pak saya ini? Jam 8? Oh jam 6. Untuk sawangannya ya. Sekarang kita melihat di negeri kita ini, karena kita hidup di negara kita Pak, maka kita bersama-sama harus memahami ini. Negeri kita ini negeri jamrut khatulistiwa, dari Sabang sampai Merauke Pak. Itu luar biasa. Saya pernah tinggal di Sumatera Selatan, ikut orang tua transmigrasi tahun 79. Negeri ini makmur Pak. Suburnya luar biasa. Saya pernah tinggal di Kalimantan, di pedalaman. Kita tumbuhi macam-macam itu bisa, kita tanami macam-macam itu bisa. Di Arab tidak bisa Pak. Di Arab itu tidak ada. Kita tanami menyok itu tidak bisa tumbuh. Ngerti menyok? Menyok, pohon. Coba sama tanam di depan itu. Apa namanya? Orang Lamongan itu menyok ya. Tanami menyok, set, muncul Pak. Tapi kalau bandingkan negara kita dengan negara Arab, kalah jauh. Walaupun memang negara Arab ini memang diberi oleh Allah khusus, sudah diberi oleh Allah keistimewaan, barokah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah berikan keberkahan pada dua tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, dan Allah berikan berkah kepada Masjidil Aqsa. Betapapun dua negara, dua tempat itu dikuasai oleh orang kafir misalnya, keberkahan tidak akan pernah hilang. Yang kedua,
doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Dan aman Pak negeri itu. Jenengan kalau ke Mekah kan mesti paham. Ketika suara adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan saya tidak seenak suaranya Bapak ini. Oh enak adzan. Ya kudu ngono Pak, adzan subuh itu melengking dan kuat. Adzan nek subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Aduh, gak enak balas. Tapi ini luar biasa. Arab begitu ada suara adzan, semua Pak berbondong-bondong menuju masjid. Yang punya toko, tokonya tidak ditutup, dikasih kain, dikasih kayu, set gini. Mereka semuanya adzan. Antara adzan dan qomat itu juga lama. Kemudian sholat. Setelah itu kemudian mereka baru. Apakah kemudian barangnya hilang semuanya? Enggak Pak. Coba kita praktekkan di Indonesia. Pasar Wage itu kemudian kuwaberene balik hancur Pak. Habis yakin habis. Oh jangankan kok toko sepeda motor harus dikunci loh, hilang. Apalagi ini. Ini berarti ada sesuatu yang keliru dalam hidup ini. Maka negeri itu menjadi aman dan bukti aman itu. Kemudian Allah mengatakan, beliau berdoa lagi kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ya Allah berikan rezeki kepada penduduknya ini berupa buah-buahan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah kemudian diterima doa itu? Diterima Pak. Walaupun menurut logika kita, andaikan kita hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mesti kita mengatakan Ibrahim ini aneh. Di negeri yang tandus begini, apa yang mungkin muncul buah-buahan? Tetapi ternyata tidak. Allah menerima doa itu dengan Allah menggerakkan seluruh potensi negara-negara lain yang punya potensi tertentu. Dia kirim barang-barang ini ke negeri Arab. Maka di Arab itu semua buah-buahan ada Pak. Gedang ono, apel ono, apa mana itu? Ananas, anggur ono, jeruk ono. Saya enggak ada juwet Pak. Juwet kecacil itu enggak ada. Enggak ada juwet itu. Tahu juwet Pak ya? Enggak ada juwet itu. Anggur Jawa. Hampir semuanya ada. Jadi kalau kita berdoa sesuatu yang menurut kita tidak logis, bagi Allah semua bisa mungkin terjadi. Ini negara itu menjadi luar biasa. Begitu Arab itu makmur. Lah kita Pak ndongoe kadang-kadang aras-arasan sakarepe apa jare Pak Yai. Amin. 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 Adik donga rada suwi ku. Suwen. Ben oleh berkat tok ae. Ya Allah. Oke. Azab itu mengintai kita. Allah berikan contoh begini. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghatan min kulli makan. Dan Allah telah berbuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Kemudian Allah mengatakan begini, fakafarat bi an'umillah. Maka yang pertama itu fa'aradu, maka yang kedua fakafarat. Jadi sama. Kenapa negeri itu kemudian disiksa oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, keberkahannya dihilangkan oleh Allah? Karena dua Pak. Bukan karena orang-orang pintar tidak ada. Kalau bendungan Ma'rib itu bisa terbentuk, itu berarti masyarakatnya pintar, cerdas. Apalagi di zaman itu. Tidak ada eskalator, tidak ada bego, tidak ada macam-macam itu. Dan mereka bisa membuat bendungan yang luar biasa, itu berarti cerdas. Mesir itu membuat piramid itu luar biasa Pak. Yang sampai sekarang orang masih memikirkan bagaimana caranya menyusun batu begitu besar itu. Dan tidak ada
alat-alat besar. Canggih, Pak. Mereka juga canggih, cerdas. Kaum Ad itu orang apa? Cerdasnya luar biasa. Tapi kenapa kemudian mereka disingkirkan oleh Allah? Sebabnya itu. Jadi bolehlah kita ini cerdas. Tapi kalau cerdas tanpa iman, Pak, hancur. Kalau negara dipimpin oleh orang yang tidak cerdas, atau orang cerdas tapi imannya kecil, Pak, habis, Pak. Bayangkan orang korupsi aja tuh 200 sekian triliun, Pak. Siapa dia kapan hari itu? Memberi hadiah kepada istrinya itu mobil mewah sampai jengin aku semu-semu lali. Rice cooker atau apa gitu loh. Apa itu mobil apa itu namanya? Cowanggi gitu Pak, tak telik cowanggi nih, luar biasa. Ngasih hadiah pesawat terbang, Pak. Lah kita kalau istri ulang tahun ngasih hadiah apa? Paling bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah kata, Pak. Saking soge ini, dan mereka semua menghasilkan itu dari korupsi itu, Pak. 700 sekian triliun. Mas, saya nggak bisa bayangkan. Itu kalau ngontrak Ronaldo, iso Ronaldo mati, kontraknya durung mari, Pak. Ronaldo itu kontraknya sekitar 3 triliun. Dan itu sekian ratus triliun. Masya Allah. Jadi orang cerdas kalau imannya kurang. Tapi orang iman tapi ilmunya kurang juga berbahaya. Dikira-kira tok ae. Sementing apik, sementing apik. Enggak bisa. Saya kemarin khutbah itu kan menceritakan kenapa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Orang beriman itu selalu bertaut dengan Allah. Orang berilmu itu, iman dengan ilmu itu, kalau dia bergandengan, Pak, luar biasa. Negara itu menjadi negara yang sejahtera. Tapi lihatlah begini, mereka kufur dengan nikmat Allah, karena Allah menimpakan kepada mereka bagian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka berbuat. Indonesia itu begini, Pak, hari ini. Saya mengumpulkan data ini kepada pengajian tempat yang lain itu mengatakan itu kurang, Ustaz. Ternyata sekarang kapan hari saya moto di Metro TV itu tidak 7.000, sudah 8.000 sekian triliun, Pak, hutang negara ini. Ada yang diutang cicilan omah selenger-lenger, ya Allah, ya Allah. Ya nek mencicil tok ngene, cicilan itu singgarai sore itu cicilan ya. 8.000 sekian triliun. Masya Allah. 70% sertifikat tanah milik non berbumi. Jadi salah satu IKN itu tidak banyak investornya. Salah satunya adalah persoalan tanah. Saya beberapa kali melihat di televisi, mereka itu kan menghendaki ada hak SHM, sertifikat hak milik. Padahal pemerintah itu memberikan HGU, hak guna usaha. Biasanya hak guna usaha kalau tidak salah itu 20 tahun itu harus mengulang. Tapi pemerintah untuk tahun ini atau untuk periode ini, untuk IKN itu memberikan 100 tahun. Bahkan kemarin 100 sekian tahun, Pak. 190 tahun. Masya Allah. Sama ketemu, Pak. Wong Islam dikai HGU sing 190 tahun. Enggak ada, Pak. Ini pemerintah membuka seluas-luasnya HGU itu 190 tahun, dan itu bukan orang Indonesia, orang-orang luar. Nah begitu tuh kita ini HGU, Pak, HGP wangel, omane HGU, omane SHM, dan mereka minta SHM. Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau tahu peraturannya itu mesti ada peluang bagi orang luar negeri mendapatkan hak rumah, itu mesti ada. Kebetulan saya banyak mengenal teman-teman pejabat di BPN. Saya tanya, dia tidak cerita begini. Ini kalau orang tahu, Ustaz, itu bahaya. Orang-orang ini undang-undangnya ini. Jadi orang luar itu bisa mendapatkan itu. Ada caranya, gitu. Ada caranya. Bisa mendapatkan hak itu, ada caranya. Ini, Ustaz, dia melihat, saya tanyakan. Ketika dia ngetik itu saya tanya, ini apa ini? Oh begini, Ustaz, caranya begini. Bisa bayangkan, Pak, kalau kemudian mereka itu
beralih ke sana dan kita nggak punya apa-apa. Semua tanah milik orang mempribumi. Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama adalah ini. Masyarakatnya harus menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya sungguh penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami akan bukakan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit dia akan menjadi berkah, yang muncul dari bumi akan menjadikan berkah. Gitu. Maka kalau kita ini mau menjadi negara itu makmur, iman dan takwa itu insya Allah kembali Pak Lojinawi. Tidak mungkin kita akan impor beras, tidak mungkin Pak. Jadi kan kalau naik kereta lah dari Banyuwangi sampai ke Jakarta, hampir semua kita lihat mesti pemandangan sawah. Tapi kok kita tidak swasembada pangan itu? Singkong agak swasembada pangan, mana beras. Impor doa. Impor. Mungkin bisa jadi, tidak kemudian kita mengkritisi, tidak. Kita itu begini, kita sama-sama introspeksi diri. Mungkinkah kita ini iman dan takwa kita kurang? Masyarakatnya ini Pak, terdidik seperti itu. Semakin lama semakin jauh. Sehingga kemudian yang turun dari langit menjadi banjir, yang muncul dari bumi tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Rugi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang menjadikan semua itu sirna adalah karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kan yang pertama iman, yang kedua apa? Pemimpin yang beriman. Ya harapan kita yang besok yang jadi, yang sekarang sudah jadi ini, itu benar-benar beriman. Karena kita mengharapkan kemarin yang nomor 1, ya wis, ya apa mana mau gak dadi. Wis gak dadi ning Jakarta gak dadi mana kirasane. Ya orang baik itu di mana-mana banyak musuhnya, Pak. Banyak musuhnya. Nek wong mendem kan gak pati akeh. Sesama jamaah mendem saudara-saudara sekalian ngono. Ngono gitu. Ya kita harapkan begitu. Mudah-mudahan setelah ini akan lebih baik daripada yang kemarin. Gitu aja, kita tidak perlu menyesali. Ya sudahlah, sudah semua terjadi. Demokrasi Indonesia sudah begitu. Itu menandakan juga bahwa rakyat ini belum mau lah untuk mengadakan perbaikan, itu belum mau. Dan perputaran uang di politik itu bahkan luar biasa. Pada saat mau pilkada, pilpres itu sembako tuh Masya Allah. Yang namanya bingkisan sembako tuh baunya sekarang belas. Ya, sampai presidennya turun tangan di depan itu loh, kantornya itu, istana pakai, Mas, luar biasa. Sekarang belas Pak, gak ono belas, gak ono sing titip-titipan Ustadz mau ndak uang, gak ono belas. Ya lah, kemarin tuh ada Ustadz mau ndak? Saya ditawar sama orang, Ustadz ada uang 15 juta, ngono. Buat apa? Ini dari partai A, nanti Ustadz begini Ustadz itu ngasih pengajian, kemudian nanti Ustadz aja bagi-bagi uang itu. Kok sisanya buat Ustadz? Wis diajari aku turun terima duit ya Pak, terus diajari ngono. Terus tak hitung-hitung 5 juta saja aku ngono. Gaya Ustadz itu engke ikan gaya, wis gaya. Oleh bathi sok luwake Pak. Tak pikir lah iya jan. Neraka namuk 5 juta. Oh weh man, wis gak. Aduh sorry, 5 juta. Lah nek mok sak 5 juta ngono ya. Prosoku yo kecilien to caca ngono. Lah neraka kok 5 juta itu loh Pak. Ya apa sih? Itu bukan sama nang kolila murokab. Sedikit banget. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Ini kedepannya bisa akan ada pemimpin yang terbaik.
Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Jadi mendapatkan pemimpin yang baik, memimpin dengan apa yang Allah perintahkan, dan mereka sabar, tidak emosional. Saudara-saudara, kita ganti saudara-saudara, ngono, gepok-gepok, begitu tadi saudara-saudara, ngono, tadi cilik kan gepok belas, karena gepokan meja belas. Sabar Pak kita ini. Dan walaupun negara ya sabar, tingkat yang kecil juga sabar. RT kudu sabar, RW kudu sabar, ketua PKK ya kudu sabar, siapapun kudu sabar, karena kita ini mesti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ustadz ya kudu sabar Pak, dikira gak sabar, sabar, ngadapi siapapun itu sabar. Sama ngadapi bojo kudu sabar. Abu Bakar Umar bin Khattab itu kan orang yang oleh Nabi dikatakan iblis iku wedi nek kepada Umar bin Khattab. Emang rungokno ya. Umar iku wedi. Iblis itu wedi kalau ketemu Umar bin Khattab. Tapi suatu ketika ada orang yang dicelathuk oleh suami istrinya, kemudian dia kontak kandakno sama Umar bin Khattab. Dari sing wetok, kandakno. Gak wedi aku ngono. Wong meting kilik ngono. Tapi yang jelas bukan orang sini. Yang jelas kan. Nek mak kene ya nggih Mas. Maka datanglah dia kepada Umar. Begitu ndelok Umar diseneni karo bojone ngono. Umar semeneng ae. Kira-kira serem di Pak iblis karo wedok itu. Jadi makhluk terkuat di dunia itu ya mak-mak itu loh. Saya itu heran. Nek mama kalau sudah bersabda itu sama kudu hati-hati. Mas yo profesor ketemu mama dadi goblok. Yakin semeneng ae. Iya. Kalau saman pulang kerja, pekerjaan pertama saman dengarkanlah keluh kesah mereka. Lah yo ya, ngene ya, ngene sama rungokno ae. Terus saman kudu masih. Oh, tendelok. Nek saman merem ngene, diseneni. Lah kok merem? Kan ngrungokno sih. Kan karo merem. Kak aja merem. Melek ngono. Mas lah, mak-mak nggih undang-undang sakarepe ning perumahan. Oh my god. Wes aku meneng. Aku ya. Jadi kita ini kalau walaupun pinter Pak, gaya itu neng jopo saudara-saudara sekalian. Yakin ketemu bojo antek mberek limprek sampean. Masih tentara iki lho, wedi karo bojone. Oh, pengalaman. Wah iya pengalaman kira-kira ngoten. Tapi insya Allah ya mak-mak ini orang-orang baik kok ya. Ning kene baik mbok ning jopo. Wa ja'alna ma'aimatan yahduna bi amrina wa ahayna ilaihim filal khairat. Jadi yang mereka perintahkan adalah yang baik-baik. Merintahkan yang baik. Wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa kanu lana abidin. Berikutnya wa iqamah, dia pemimpin itu suka menegakkan salat. Dia tegakkan salat. Dia tunaikan zakat dan dia ibadah kepada kami, hanya beribadah kepada kami. Dan kita ini di Indonesia mulai ada perubahan. Kalau sudah satu Muharram atau apa, kita mengadakan di desa itu kan mengadakan apa itu namanya? Bersih desa. Apa namanya? Sedekah bumi. Kalau di laut itu di Paciran, di Lamongan Pacirannya nggak ada Pak. Kalau di daerah Blimbing, Brontong itu masih ada sedekah laut. Itu melarung kepala sapi. Kepala sapi dilarung. Nek Surabaya itu melarung kepala sapi, gak ana rujak cingur. Yakin entek rujak cingur entek. Jadi rujak cingur tutup. Lah kok tutup? Digawe sedekah laut ngono. Sedekah laut itu, Pak. Jadi hati-hati. Pilihlah pemimpin yang baik itu, yang menghilangkan dari yang begini-begini. Dan terakhir adalah 4 pilar agama dan dunia. Jadi Ali berkata begini, agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara. Yang pertama, selama orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Dia tahu kewajiban dan dia tahu haknya.
oh saya ini kaya, maka sedekahnya harus banyak, harus melimpah ruah gitu. Nang kaya potongannya keuangannya, tapi nek sedekah neng kota infak kelutik sing ringane 1000. 1000 iki 1000 keuangannya. Nek kelutik ngono. Kadang-kadang wong gak gel subhanallah. Kotak lewat subhanallah. Begitu lewat alhamdulillah bauan kotaknya selewat gak ngisi balas. Yang kedua kata Ali, selama para ulama masih mengamalkan apa yang diketahuinya. Kenapa aku ulama Pak, bukan nabi? Ulama tidak sama dengan nabi. Kalau nabi Pak dijaga oleh Allah, kalau ulama tergantung pesenannya sopo. Kasih fatah, saudara haram, saudara haram. Terus ini Pak Ustaz, ojo haram Pak. Sama njaluk apa? Terus Ustaz wani piro? Ngono. Ulama itu bisa berubah Pak. Potongannya saudara-saudara. Begitu oleh duit itu ya sejemane. Mau mawak dhewe iki ngono ya kira-kira ya ngono Pak. Ngono. Saya kan keras begini karena saya belum jadi anggota legislatif. Kok mau saya anggota legislatif gak ngomong ini Pak. Jadi saudara-saudara kita harus berbagi bersama. Ngono kira. Tapi karena jadi ustad gak dadi ngono, dadi ya. Yang ketiga, selama orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Kalau ada orang bodoh gak ngerti, kemudian dia melakukan ibadah berdasarkan perkiraan, itu merusak. Ada orang tanya kepada saya, oh ya ngobrol bukan tanya. Saya itu Ustadz, kalau di antara ini saya berdoa begini, kalau di antara saya baca begini, begitu. Kemudian saya tanya, kok begitu? Kan Nabi nggak ngomong begitu, gitu. Dia bilang begini, loh kan yang penting itu baik Ustadz. Ngono. Jadi yang penting itu baik. Jadi dalil sekarang itu kira-kira, tak kira apa, ya wis lah ngono. Nggak bisa. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan standar SOP-nya, di mana itu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau enggak itu tinggalkan saja. Yang terakhir adalah selama yang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunianya. Dan kemarin kita bisa melihat betapa orang fakir itu eksploitasi kaum. Ada salah satu Gus itu duit dihambur-hamburkan. Masya Allah. Wah kontol wis macam-macam. Nah, ini fakir. Karena kenapa mereka mau ya? Karena mereka butuh Pak. Orang miskin itu butuh. Orang miskin itu gak perlu dikasih ceramah dawa-dawa. Dikasih mangan wareg ngono. Nah kalau di sini dawa itu kan karena orang kaya-kaya pengajiannya. Kalau saya kasih ini pendek berarti sama miskin-miskin. Gitu. Orang miskin itu kasih pengajiannya pendek, mangane sing akeh. Nek wong sugih pengajian sing dawa, makme titik-titik ngono ae. Lenger-lenger kabeh, gak sedo mangan dina iki. Mangan-mangan, yakin ono mangane. Mboyo moga. Jadi ilmu itu penting Pak gitu. Walaupun kita sudah sepuh Pak, tetap harus wajib bagi kita ini untuk mencari ilmu sampai titik darah penghabisan. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.